Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan belajar kita dalam fisika thermal. Hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi statistik. Jadi kita akan belajar tentang aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann. Ya, di antaranya adalah kita pernah belajar tentang efek Doppler ya. Jadi efek Doppler awalnya itu mempelajari tentang pelayangan bunyi. Apa yang dimaksud dengan pelayangan bunyi? Itu adalah perubahan panjang gelombang ya, dan frekuensi. Ya, otomatis frekuensinya berubah. Kenapa? Karena kecepatannya kita anggap konstan ya. Sehingga karena panjang gelombangnya berubah, maka frekuensinya juga berubah. Ya. Dari gelombang suara sebenarnya. Jadi awalnya adalah mempelajari pelayangan bunyi atau perubahan panjang gelombang atau frekuensi terhadap gelombang suara. Jadi ini adalah dari sebuah misalnya pelayangan perubahan panjang gelombang frekuensi gelombang suara dari sumber atau penerima yang bergerak. Syaratnya adalah adanya sumber atau penerima yang bergerak ya. Artinya dia memiliki kecepatan v. Anggaplah misalnya ini adalah manusia yang bersuara, maka dia misalnya dia diam, kemudian ini juga orang yang lainnya juga dia diam, maka gelombang suara ini akan terdengar oleh si sumber atau penerima dengan frekuensi yang sama, 0. Maka ketika terjadi misalnya si penerimanya bergerak ya, ininya diam, ini si sumber dia bersuara dengan panjang gelombang 0 ya, kemudian si penerimanya bergerak menjauhi ke sini, bergerak dengan kecepatan v, maka yang terdengar oleh si penerima lambdanya itu akan lebih besar daripada lambda 0, artinya frekuensinya akan lebih kecil ya. Frekuensi f-nya lebih kecil dari f0 ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penerimanya bergerak gitu. Atau misalnya kalau dia mendekat, misalnya si penerimanya sekarang bergerak mendekati si sumber gitu ya, maka panjang gelombang yang dirasakan oleh si penerima itu akan lebih kecil daripada panjang gelombang yang dikirimkan oleh si sumber. Sedangkan frekuensi itu akan lebih besar daripada frekuensi sumber gitu. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan pelayangan pada efek Doppler. Sekarang kita ganti sumber dan penerimanya itu sebagai gini. Sumbernya itu kita ganti sebagai bintang. Misalnya bintang. Atau planet. Intinya mah bukan planet ya, bintang. Ciri-cirinya adalah dia mampu menghasilkan energinya sendiri dari fusi atau reaksi nuklir ya. Sehingga bintang ini ketika dia bersinar gitu ya, dengan menghasilkan panjang gelombang 0 tertentu, dan ini jarak yang sangat jauh, L-nya sangat jauh ya, terhadap bumi. Ini adalah bumi misalnya ya.
dia mengamati, ada orang di bumi ini misalnya dia mengamati ya. Nah, ketika misalnya bintangnya diam, maka si pengamat di bumi juga akan melihat bahwa bintang tersebut memiliki warna tertentu, misalnya lambda 0. Tetapi pada kenyataannya ternyata hampir seluruhnya itu ya, frekuensi yang diterima bumi atau yang diterima oleh pengamat itu ternyata lebih besar daripada yang diberikan oleh bintang lambda 0. Kenapa? Yaitu yang disebut dengan pergeseran merah. Ya, pergeseran merah. Jadi artinya warna bintang itu ya, warna yang dimiliki oleh bintang itu cenderung menjadi warna merah. Kenapa? Karena dengan ya, itu yang teramati. Ini adalah data atau hasil eksperimen. Ya. Siapa yang eksperimennya? Namanya Hubble. Ya, dia mengamati bahwa apa yang dia lihat, dia amati terus, ternyata warna dari bintang itu berubah. Kemudian dilihat spektrumnya dan ternyata Hubble menunjukkan panjang gelombang yang diterima oleh bumi itu lebih besar daripada panjang gelombang yang diberikan bintang. Kok taunya dari mana? Ini sebenarnya di trace. Misalnya tahun pertama panjang gelombangnya berapa, tahun kedua misalnya tahun pengamatan pertama ya ternyata panjang gelombangnya lebih kecil daripada panjang gelombang tahun pengamatan kedua, terus pengamatan tahun ketiga dan seterusnya ya. Artinya apa? Dia bergeser panjang gelombangnya menuju pergeseran merah istilahnya ya. Artinya yang tadinya mungkin warna biru kemudian ke hijau, ke kuning, ke jingga, kemudian ke merah atau bahkan infrared. Nah, apa makna dari pergeseran merah ini? Secara harfiah, pergeseran merah ini menunjukkan bahwa bintang itu bergerak dengan kecepatan V0 misalnya, bergerak ya, bukan hanya bergerak, artinya dia tidak statis, bergerak ya, bergerak. Dengan demikian kita akan tahu bahwa bintang itu bukan hanya diam ya. Dari bintang-bintang yang kita lihat di langit itu bukan hanya diam, tapi dia bergerak. Entah dia mengelilingi galaksi ya, atau dia misalnya berotasi dengan bintang lain atau yang lainnya, kita nggak tahu. Atau dia misalnya bisa juga ya, selain itu bisa juga menunjukkan bahwa dia berevolusi ya. Apa yang dimaksud berevolusi? Revolusi itu bisa jadi misalnya ada sebuah titik diam di mana bintang juga dia bergerak secara elips. Ini oval. Jadi ini ada titik sumbu di mana bintang juga dia bergerak. Entah karena dia misalnya sifat geraknya seperti ini gitu ya, sehingga ketika diamati dia mendekat, menjauh sehingga panjang gelombangnya itu berubah-ubah. Panjang gelombang yang diamati bumi itu berubah-ubah gitu ya, tidak selalu sama dengan apa yang dihasilkan oleh bintang tersebut. Oke gitu. Ada yang lain misalnya, bisa jadi adalah bintangnya itu bukan bergerak secara harfiah, tapi dia terjadi perubahan suhu bintang. Nah, itu salah satu kajiannya. Bagaimana cara membuktikannya ya? Nah, panjang gelombang yang diamati di bumi setelah menggunakan persamaan dari ini ya,
perkiraan dari efek Doppler, kita dapatkan bahwa panjang gelombang yang diamati di bumi itu sebanding dengan panjang gelombang dari sumber lambda 0 dikalikan dengan 1 minus Vx per kecepatan cahaya. Vx ini adalah kecepatan dari sumber, ya, laju dari sumber cahaya atau laju dari pengamat. Biasanya kita definisikan sebagai sumber cahayanya, ya, laju dari sumber cahaya. Oke, gitu ya. Vx. Nah, oke. Jadi bagaimana, apa manfaat dari mempelajari bahwa adanya efek Doppler? Jadi kita akan tahu bahwa kita bisa menghitung kecepatan gerak dari bintang, gitu, ya, kecepatan dari bintang, gitu ya, bergantung pada panjang gelombang yang kita amati, gitu ya, apakah dia berevolusi atau dia bergerak terhadap galaksi atau peristiwa-peristiwa yang lain, gitu ya. Oke. Nah, misalnya ini adalah bintang, ini adalah pengamat, jadi orang yang mengamati, gitu ya. Jadi ketika kecepatannya 0, maka panjang gelombang yang diamati oleh pengamat itu sama dengan lambda 0, ya. Sedangkan kalau misalnya dia bergerak, si bintang itu bergerak dengan kecepatan Vx mendekati, maka lambda itu sebanding lambda 0 1 minus Vx per C, gitu ya. Sedangkan kalau dia menjauhi, jadi lambdanya itu sama dengan lambda 0 1 plus Vx per C, gitu ya. Bedanya berarti lambda yang diterima lebih besar dibandingkan, ya, jadi kalau menjauh dia lebih besar, jadi kalau mendekat lebih kecil. Maaf. Oh iya, benar. Gitu ya. Kalau jadi menjauh dia panjang gelombangnya lebih besar, kalau mendekat panjang gelombangnya lebih kecil. Oke. Nah, kita tahu pada kajian sebelumnya bahwa jumlah partikel, ya, jumlah partikel, misalnya sekarang kita ganti ya. Nah, anggaplah ada sekumpulan gas, ya, dengan suhu T dan kecepatannya adalah V, ya, maka jumlah partikel dengan kecepatan V, dV, itu sebesar M per 2V KT pangkat 3 per 2. Pangkat setengah. Kan cuma satu, ini ya, satu arah ya. Iya. Eksponensial minus M Vx kuadrat per 2 KT. Ini dV, gitu ya. Nah, ini kan adalah jumlah partikel yang memiliki kecepatan V. Dan seperti kita ketahui, partikel yang memiliki kecepatan V tersebut, dia bisa memiliki, istilahnya adalah mampu meradiasikan, ya. Jadi gini maksudnya. Jadi ketika si sekumpulan gas itu memiliki suhu T dan kecepatan V bergerak, dalam artiannya, anggaplah ini maksudnya adalah
bintang yang berisi gas dan dia memancarkan dengan frekuensi panjang gelombang lambda 0, maka sebenarnya ya ketika dia bergerak dengan kecepatan v, maka intensitas cahaya berdasarkan panjang gelombang yang diamati oleh bumi itu sebanding dengan m per 2 v kt pangkat setengah ya kali eksponensial minus m v kuadrat per 2 kt dv ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa misalkan seperti ini? Dalam artiannya cahaya yang diamati oleh pengamat itu sebenarnya ya bergantung daripada distribusi kecepatan yang dimiliki oleh gas tersebut. Kecepatan rata-ratanya mungkin dalam artiannya v, tapi kecepatan di dalam masing-masing atom ya seperti ini. Ini distribusi. Jadi cahaya yang diterima oleh pengamat sebenarnya hanya bukan tunggal, tapi bisa jadi adalah kumpulan dari panjang gelombang tertentu gitu ya. Nah, tetapi kita anggap dalam artiannya ada puncak utamanya yaitu sebesar lambda 0. Ya, gitu. Nah, coba kita masukkan di mana Vx-nya itu sebanding dengan C kali lambda minus lambda 0 per lambda 0 kurangi lambda per lambda ya, lambda 0 apa. Ini penurunan dari rumus efek Doppler ya. Maka dvx itu sama dengan C minus C d lambda per lambda 0. Oke, masukkan ke dalam persamaan intensitas sebelumnya yang ini didapatkan bahwa intensitas terhadap lambda ya itu sama dengan sebanding dengan m per 2 v kt pangkat setengah eksponensial minus m c kuadrat berarti lambda 0 minus lambda per lambda 0 kuadrat per 2 kt ya, ini d, ini berarti minus c per lambda 0 d lambda. Oke, nah karena minus ini hanya melambangkan perubahan dinamika lambda, maka ini sebenarnya bisa kita buat lebih sederhana. Lambda intensitas terhadap lambda d lambda itu sebanding dengan ya atau sebanding dengan m per 2 v kt pangkat setengah ya pangkat setengah c per lambda eksponensial minus mc kuadrat lambda 0 minus lambda per lambda 0 kuadrat per 2 kt d lambda. Nah, jadi kalau kita buat sekarang lambda I lambda atau intensitas terhadap lambda d lambda itu bisa kita misalkan sebagai I lambda 0 ya eksponensial minus mc kuadrat lambda 0 minus lambda kuadrat per 2 kt lambda 0 kuadrat d lambda. Nah, dimana I lambda 0 itu bergantung pada m per 2 v kt pangkat setengah c per lambda 0 ya, sebanding I lambda 0 itu sebanding dengan ini. Artinya coba kita perhatikan I lambda 0 itu sangat bergantung pada temperatur. Kalau
T-nya naik, ya, kalau T-nya naik, ya, kalau T-nya naik, maka coba kita perhatikan bahwa I lambda 0 itu, ya, I lambda 0 itu makin kecil, ya, nilainya. Tapi perhatikan kalau T-nya naik di sini, ya. Jadi anggaplah ini karena dia pembagian, sedangkan komponen ini adalah eksponensial, maka kalau T-nya naik, bagian eksponensialnya itu gimana? Makin kecil. Kecilnya lebih ekstrim. Apa maksud dari eksponensial ini? Ya, eksponensial ini menunjukkan bahwa, jadi kalau kita buatkan kurva, ya, anggaplah ini T-nya rendah, maka I lambda yang dimiliki oleh si bintang tersebut ini kan spike tinggi, ya. Jadi spike tinggi. Sedangkan kalau T-nya tinggi, suhunya tinggi, maka si atom bergerak secara acak terus, makin banyak yang memiliki kecepatan tinggi. Artinya dia akan jadi I0-nya tinggi tapi eksponensialnya rendah. Jadi dia langsung naik kemudian langsung turun. Sedangkan kalau T-nya tinggi, ya, eksponensial tinggi, ya, yang ini. Sedangkan kalau T-nya rendah, maka I0-nya akan rendah, eksponensialnya makin rendah, ya. Jadi akhirnya dia gini. Kalau bahasa ininya adalah broadening. Jadi makin melebar, pelebaran spektrum, ya, pelebaran spektrum. Jadi kalau misalnya, nah, T rendah itu melambangkan apa? T rendah itu melambangkan Vx-nya rendah. Kok bisa gitu? Artinya kecenderungannya untuk diam, sedangkan T tinggi untuk melambangkan Vx-nya tinggi. Kenapa? Karena dia kumpulan dari gas. Ya, kalau suhu tinggi artinya dia bergerak secara cepat. Makin tinggi makin cepat kecepatannya. Suhunya makin tinggi, kecepatannya makin cepat. Atau ya berkelindan, sebenarnya bahasa sederhananya adalah yaitu satu keterkaitan yang sama. Ingat bahwa V itu, ya, V rata-rata itu sebanding dengan akar T, ya. Misalnya 8 V, ya, apa ini yang berkaitan dengan akar T, atau V kuadrat, nah, itu sebanding dengan VRMS, ya. Kuadrat itu sebanding dengan 3/2 kT. Berarti kan artinya dia berkaitan dengan temperatur. Nah, T-nya tinggi, V-nya tinggi. Nah, jadi kalau temperaturnya makin tinggi, maka spektrum yang dihasilkan oleh si gas, spektrum hanya gelombang yang diradiasikan itu makin lebar. Jadi kita sebut sebagai pelebaran spektrum. Oke. Terima kasih kuliah kita atas perhatiannya, atas kuliah fisika thermal untuk materi tentang pelebaran spektrum karena efek Doppler. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.